लेकिन हमारे गिरबान पकड़कर हमें धमकाया, तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। Halo semuanya, saya Chandra. Pada video kali ini guys, saya akan merangkum alur cerita film drama perang bersejarah asal India yang dirilis pada 10 November 2023. Film perang ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang bercerita tentang biografi seorang kapten muda Angkatan Darat India dari Resimen Kavaleri ke-45. Bersama saudaranya, ia bertempur di garis depan bagian timur selama Perang India-Pakistan pada tahun 1971 demi membantu membebaskan Bangladesh. Sang kapten yang memimpin pasukan tank amfibi Soviet PT ke-76 diperintahkan untuk merebut kembali wilayah timur Pakistan dengan cara apapun sebelum bantuan dari pasukan Amerika datang membantu tentara Pakistan. Bersama saya Chandra, inilah dia alur cerita film drama prasejarah asal India yang berjudul Pipa 2023. Film dibuka dengan informasi pada tahun 1947 India terpecah menjadi 3 bagian. Meski Pakistan adalah satu negara, namun terbagi menjadi 2 bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang kini dikenal dengan negara Bangladesh. Lalu tepat di tengah-tengahnya terdapat negara India. Pakistan Timur memiliki populasi yang lebih besar, namun walau begitu kekuasaan berada di tangan Pakistan Barat. 60% orang Pakistan penutur bahasa Bengali, tapi bahasa Urdu dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Dari birokrasi hingga pekerjaan pemerintahan, representasi Bengali tidak signifikan. Orang Pakistan Timur penutur bahasa Bengali telah menjadi budak. Pakistan sendiri pertama kali melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1970. Partai Syekh Mujibur Rahman Bangladesh Awami League memenangkan pemilu dengan mayoritas. Namun Presiden Pakistan saat itu Jenderal Yahya Khan menolak hasil pemilu. Ia kemudian lalu menangkap Syekh Mujibur Rahman dan memenjarakannya. Hal ini pun membuat warga Pakistan Timur marah sehingga melahirkan keinginan untuk merdeka terpisah dari Pakistan Barat. Hampir seluruh warga Pakistan Timur memberontak. Puncaknya pada 25 Maret 1971 di Dhaka University, Bangladesh. Presiden Pakistan Yahya Khan meluncurkan sebuah operasi militer rahasia bernama Operation Searchlight untuk menumpas gerakan nasionalis warga Bengali. Tentara Pakistan melakukan serangan brutal ke area kampus, menghabisi para mahasiswa dan staf pengajar tanpa ampun. Tragedi memilukan ini dikenal sebagai pembantaian Universitas Dhaka 1971. Militer Pakistan Barat juga melakukan pembantaian massal dan kekerasan seksual terhadap wanita warga sipil Pakistan Timur yang menuntut kemerdekaan. Setiap laki-laki warga Pakistan Timur akan dihabisi. Akibat operasi kejam ini, ribuan nyawa melayang, banyak wanita Bengali yang ditawan secara tidak manusiawi, sehingga jutaan warga sipil terpaksa melarikan diri melintasi perbatasan untuk mengungsi ke wilayah India, memaksa India ikut turun tangan atas dasar kemanusiaan. Oktober 1971 kita diperlihatkan dengan tank tempur amfibi canggih buatan Soviet PT-76 yang dijuluki sebagai Pipa. PT-76 adalah tank amfibi pertama yang diperoleh India yang bisa mengapung di atas air. Dari atas tank kita berkenalan dengan Kapten Balaram Singh Mehta alias Bali. Ia seorang perwira muda Angkatan Darat India yang tergabung dalam Resimen Kavaleri 45 India yang dipersenjatai dengan tank amfibi canggih PT-76. Saat itu Resimen Kavaleri 45 India sedang latihan bersama yang dipimpin Rusia. Be ready to flow.
टैंक का ट्रांसमिशन और इंजन ऑयल का टेम्परेचर नोट करते रहो. एनीथिंग अनयूजुअल रिपोर्ट मी. ऑल कंट्रोल शोर और इक्विपमेंट चेक करके रिपोर्ट एट चार्ली पापा 102 आउट. डेल्टा 40 रिपोर्ट माय सिग्नल. Delta 40, report my signal. Stay on the same course. Over. Focus on the exercise, boys. No adventure and that's an order. Over. Delta 2 will go out. Delta 4 will go. All stations. Delta 2 Alpha. Exercise is complete. All tanks, return to the land. Latihan gabungannya pun selesai. Mereka semua diminta untuk kembali ke darat. Namun Bali yang memiliki akhlak membangkang, egois dan suka melanggar kedisiplinan menolak mengikuti perintah atasannya itu. Dengan tanknya, ia meminta anak buahnya untuk membawa tanknya menuju ke perairan yang lebih dalam, sehingga membuat tanknya mengalami masalah dan terapung di sungai. Atasannya yang bernama Mayor Naras bersama tentara Rusia yang berada di daratan hanya bisa terdiam melihat situasi tanknya Bali yang masih terapung. Bali bersama anak buahnya terus berupaya untuk menghidupkan kembali mesin tanknya. Setelah lama berkutak-atik, akhirnya mesin tank itu pun menyala dan mereka segera kembali ke daratan. Seminggu kemudian, Bali pulang ke rumahnya di Delhi. Di sana, ia tinggal bersama ibunya dan dua orang saudara kandungnya, yaitu abangnya bernama Mayoram Mehta, seorang tentara Angkatan Darat India yang bertugas menjaga perbatasan. Lalu adik perempuannya bernama Radha Mehta, seorang mahasiswi di Universitas Delhi yang memiliki kemampuan membaca dan memecahkan kode rahasia kriptografi. Keesokan harinya, Radha bersama mahasiswa Delhi Universitas turun ke jalan berunjuk rasa untuk melakukan aksi protes atas kebijakan Presiden Amerika Richard Nixon yang mendukung genosida yang terjadi di Bangladesh, yang saat itu masih bernama Pakistan Timur. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta pihak Amerika menarik dukungannya kepada Jenderal Yahya Khan dan mengakhiri genosida di Pakistan Timur. Di malam harinya, Mayor Ram terima surat perintah untuk segera kembali ke perbatasan esok pagi. Di pagi harinya, ia pun berpamitan kepada ibu dan kedua saudaranya. Ia juga memberitahu tugasnya kali ini sangat berat. Perang Pakistan di perbatasan India sudah semakin dekat dan tak akan lama lagi India pasti terkena dampaknya. Berlanjut di siang harinya, Mayor Naras terima laporan dari atasannya bahwa skuadron mereka diperintahkan untuk segera bergerak ke perbatasan, termasuk unitnya Bali Tank Amfibi PT-76 Resimen Kavaleri 45. Namun sayangnya, Bali dilarang ikut bergabung karena Komite Disiplin telah menjatuhkan sanksi hukuman kepada Bali karena perbuatan buruknya selama berseragam militer. Bali akan dipindahkan tugaskan ke bagian kantor mengurus dan membuat laporan administrasi pemeliharaan. Pada malam harinya, Radha terima surat bertuliskan kode kriptografi yang setelah diterjemahkan memintanya untuk datang ke sebuah kantor rahasia besok pagi. Besok paginya pun Radha mendatangi alamat kantor yang dimaksud. Setibanya di sana, Radha berkenalan dengan Anirban. Anirban lalu mengajak Radha bertemu dengan kepala kantor atau atasannya Anirban. Di sana, Radha diberitahu bahwa mereka adalah intelijen rahasia India di bidang komunikasi yang dikenal dengan singkatan CNA, yakni Communication and Analysis Wing, sebuah organisasi intelijen sinyal untuk memecahkan kode kriptografi pesan musuh. Selama ini CNA menjadi mata dan telinga negara. Karena Radha memiliki kemampuan menulis dan membaca kode kriptografi, untuk itu ia direkrut dan akan dilatih lagi oleh Anirban. Mengenai bagaimana pihak CNA bisa mengetahui Radha mampu memecahkan kode kriptografi itu tidak penting. Welcome to CNA. Scene kemudian melanjut ke pos terdepan perbatasan India dan Bangladesh. Di sana, Mayor Ram diperintahkan atasannya untuk menemukan dan mencari titik lokasi antara sungai untuk diseberangi tank dan pasukan infanteri mereka menuju Pakistan Timur. Namun masalahnya, di setiap sudut dan gerbang masuk Pakistan Timur telah ditempati atau dijaga oleh tentara Pakistan Barat sebanyak 80.000 personil. Tak hanya itu, hampir semua wilayah perbatasannya telah dipasang jebakan dan terdapat banyak mata-mata.
Satu-satunya cara agar bisa masuk menyusup ke wilayah musuh adalah bekerja sama dengan warga lokal, yaitu Mukti Bahini. Mukti Bahini ialah pasukan gerilyawan para pemberontak Bangladesh atau Pakistan Timur yang memperjuangkan kebebasan melawan Pakistan Barat. Untuk pergi ke sana, Mayor Ram akan ditemani 2 orang intelijen militer. Tugas mereka adalah menyamar lalu bergabung dengan kelompok Mukti Bahini agar mendapat akses jalur penyeberangan rahasia. আমি আরো শপথ করিতেছি যে পক্ষে বাংলাদেশের সরকারের প্রতি দিনের সঙ্গে নিয়ে জয় বাংলা, জয় বাংলা। Berhasil masuk dan bergabung di kampnya Mukti Bahini, Mayor Ram berkenalan dengan pemimpin kelompok Mukti Bahini. Selama dalam penyamarannya, Mayor Ram mengganti namanya menjadi Muhammad Nadef. Berpindah ke Bali, ia diperintahkan atasannya untuk memodifikasi tank amfibi PT-76 agar bisa dimasuki 4 orang awak yang awalnya hanya bisa dimasuki 3 orang personil saja. Bali pun langsung melaksanakan perintah tersebut tanpa membangkang lagi, dengan tetap berharap sanksi hukumannya dapat dicabut. Di saat yang bersamaan, Rada sudah mulai bekerja di kantor CNA. Anirban pun mengajaknya masuk ke beberapa ruangan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari kegunaan alat canggih yang ada di ruangan tersebut. Anirban juga memberitahu saat ini tugas utama mereka ialah menyadap komunikasi internal Pakistan. Sementara itu, Mayor Ram diam-diam membantu melatih pasukan Mukti Bahini bagaimana cara memegang senjata dan menembak musuh dalam operasi peperangan. Beberapa hari kemudian, Bali berhasil memodifikasi tank amfibi PT-76 yang dapat dimasuki 4 orang awak. Hasil inovasinya pun membuat Kepala Angkatan Darat bernama Jenderal Sam kagum padanya. Bali pun mendapat reward dari jenderal berupa sanksi hukumannya dicabut dan diminta segera bergabung dengan unitnya di garis depan perbatasan yang dipimpin Mayor Naras. Singkat ceritanya, Bali pun tiba di Boira, India, tempat unit markasnya berkemah, yang mana area tersebut berdekatan dengan tempat tenda para pengungsi dari Pakistan Timur. Di kantor CNA, Rada memberitahu Anirban bahwa ia berhasil menyadap komunikasi internal militer Pakistan. Isi pesannya berupa Jenderal Yahya akan memerintahkan agar pasukan militernya segera menyerang kamp Mukti Bahini malam ini juga. Informasi tersebut lalu segera dilaporkan ke atasan mereka untuk diambil tindakan. Namun belum sempat diambil tindakan pada malam harinya, kamp Mukti Bahini tempat Mayor Ram berada diserang secara tiba-tiba oleh pasukan militer Pakistan. Di siang harinya, di garis depan mereka mendengar suara tembakan artileri dari tentara Pakistan. Bali beserta unitnya pun segera berlari dan standby di posisinya untuk berperang. Di saat yang bersamaan, kantor CNA terima laporan lagi jika Pakistan melancarkan serangan brutal di garis depan perbatasan India-Pakistan. Rada juga melaporkan bahwa resimen tank lapis baja Pakistan sedang menuju perbatasan Boira, India.
Laporan darurat itu pun sampai ke telinga Perdana Menteri India bernama Indira Gandhi. Di kantornya, Perdana Menteri mendapat masukan dari Jenderal Sam agar India segera mengambil tindakan. Dan Jenderal punya rencananya, di mana ia membutuhkan izin kabinet agar bisa memasuki 10 km ke arah Pakistan Timur. Resimen Kavaleri 45 yang dipersenjatai dengan tank amfibi canggih PT-76 akan ia tunjuk untuk melaksanakan operasi rahasia ini dan untuk pertama kalinya melintasi perbatasan internasional. Tidak bermaksud untuk berperang secara terbuka ataupun perang dalam skala penuh. Tujuan operasi ini hanya untuk memancing tentara Pakistan dan memprovokasi Jenderal Yahya Khan agar menyerang India lebih dahulu. Dengan begitu, India punya alasan untuk membalas serangan dan memasuki wilayah Pakistan secara sah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yang artinya juga di mata dunia, Pakistanlah yang duluan mulai menyerang, sedangkan India hanya menanggapi serangan musuh. Mendengar rencana tersebut, Perdana Menteri pun setuju dan segera memerintahkan Jenderal Sam segera bergerak. Okay then, go ahead. हम इंडियन आर्मी की सिर्फ एक रेजिमेंट नहीं, पूरे इंडियन आर्मी में सिर्फ 45 कैवलरी एक ऐसा रेजिमेंट है। Yes, sir! वीर भाग्य! Is that clear? Yes, sir! November 1971, Mayor Naras bersama pasukannya bergabung dengan Batalion Infanteri Punjab 14 Naba Akal. Lalu setelah itu mereka bersama-sama menyeberangi perairan Sungai Kabodak berangkat menuju ke Bangladesh seperti yang sudah direncanakan. Di malam harinya, tampak Mayor Ram bersama beberapa warga Mukti Bahini tertangkap oleh tentara Pakistan di dalam hutan. Mereka tertangkap karena kehabisan amunisi dan tak dapat melawan. Di saat yang bersamaan, Bali yang sudah berada di base camp Garipur Timur Pakistan terima laporan dari intelijennya bahwa tank resimen Pakistan terlihat memasuki perbatasan sekitar 3 km. Laporan itu kemudian lalu diteruskan ke Mayor Naras. Mayor Naras kemudian lalu mengumpulkan skuadronnya termasuk memberitahu Komandan Batalion Infanteri Punjab 14 Naba Akal untuk bersiap berangkat sekarang juga menuju titik perang.
शाबाश संभाल थोड़ी देर। Target destroyed, sir! Partially. Chief is above. Chief साहब! Target destroyed, sir! Pertempuran sengit itu pun berhasil dimenangkan oleh militer India. Namun harus dibayar mahal dengan gugurnya beberapa prajurit termasuk atasan mereka yaitu Mayor Naras yang tewas terkena banyak mendapat tembakan. Beberapa tentara Pakistan yang masih selamat berhasil ditangkap sedangkan beberapa prajurit India lainnya yang mengalami luka berat maupun luka ringan segera mendapat perawatan medik. Termasuk Letnan Sidhu yang merupakan sahabat Bali dan wakilnya Mayor Naras. Dikarenakan resimen kavaleri 45 kehilangan pemimpin dan wakilnya, maka Bali pun mengambil alih kepemimpinan itu sementara. Di hadapan prajurit yang masih selamat, Bali memberi semangat juang serta motivasi agar mereka tidak menyerah dan berjuang bertempur hingga titik darah penghabisan demi nama negara. Sebagai penghormatan terakhir untuk Mayor Naras dan semua prajurit yang gugur, mereka pun melepaskan tembakan ke udara. Scene berikutnya, berita di TV internasional menyatakan bahwa telah terjadi peperangan sengit antara India dan Pakistan. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari tanggal 21 November 1971. Infanteri Pakistan bersama dengan tank dan artilerinya melancarkan serangan di perbatasan India. Setelah pertarungan antara dua skuadron lapis baja itu, India berhasil menangkap 3 tank ringan milik Pakistan. Di rumah, Rada juga membaca berita di koran tentang peperangan yang terjadi di perbatasan serta kemenangan resimen kavaleri 45 bersama batalion Punjab 14 yang dipimpin Bali. Rada pun memberitahu ibunya jika Bali dalam keadaan baik-baik saja. Keesokan harinya di kantor, Anirban memberitahu Rada jika seorang prajurit bernama Mayor Ram hilang kontak setelah bergabung dengan kelompok Mukti Bahini. Informannya di lapangan mengatakan kini Mayor Ram benar-benar hilang jejak. Di tempat terpisah, Mayor Ram diinterogasi dengan cara kekerasan agar ia mau mengakui bahwa sebenarnya dia adalah seorang mata-mata India. No return by the individual. Leading the two countries. Di kantornya, Perdana Menteri memerintahkan Jenderal Sam agar segera merebut wilayah Dhaka lalu membentuk pemerintahan sementara Bangladesh sebelum pasukan Pakistan dapat memobilisasi bala bantuan mereka. Scene berikutnya, melalui siaran radio, Perdana Menteri Indira Gandhi memberitahu bahwa pada pukul 17.30 malam tanggal 3 Desember Pakistan baru saja mengebom pangkalan udara India di 7 titik. Dalam peristiwa itu tidak ada satupun jet mereka yang mengalami goresan. Tapi tindakan Pakistan adalah tindakan perang. Untuk itu India akan meresponnya dengan cara yang sama. Maka mulai hari ini India menyatakan perang terhadap Pakistan. Sehari berikutnya, Bali terima sambungan telepon dari Rada. Bali pun bertanyakan bagaimana caranya Rada bisa mendapat akses telepon ke base camp militernya. Rada menjawab itu tidak penting.
Rada lalu memberitahu kabar buruk tentang kakak mereka yaitu Mayor Ram yang sampai saat ini belum ada kabar setelah menjalankan misi rahasia di Kem Mukti Bahini, Pakistan Timur. Mendengar itu tentu saja Bali terkejut. Kembali lagi ke Mayor Ram, di ruang tahanan ia terus dipaksa untuk mengaku identitas aslinya. Karena berdasarkan laporan intelijen Pakistan, Mayor Ram bukan warga asli Pakistan Timur. Jika Mayor Ram tidak mau mengakui, maka seorang anak laki-laki di depannya akan mereka tembak. Dan Mayor Ram malah memilih bungkam sehingga anak laki-laki itu pun pindah alam. Keesokan harinya, Rada dan Anirban kembali memecahkan kode kriptografi pesan singkat dari Pakistan. Isi pesan itu pun langsung dilaporkan kepada pimpinan mereka. Anirban mengatakan armada ke-7 Amerika Serikat telah mencapai Sri Lanka dari Vietnam dan akan menuju ke Bengal Timur lewat Teluk Bengal. Rada yang belum paham pun bertanya apa itu armada ke-7 Amerika Serikat. Atasannya menjawab armada ke-7 Amerika Serikat yaitu kapal USS Enterprise merupakan kapal induk bertenaga nuklir terbesar di dunia. Kapal tersebut membawa lebih dari 70 jet tempur pengebom dan selalu dikawal kapal penjelajah dan kapal perusak sebagai perisainya. Tak hanya itu, kapal serbu amfibi USS Tripoli juga diterjunkan. Terungkap juga ternyata selama ini Amerika tak hanya memberikan dukungan politik saja kepada Pakistan, tapi mendukung untuk bergabung berperang bersama Pakistan melawan India. Dismiss. Sementara itu, Bali bersama pasukannya sudah mulai bergerak masuk melewati perbatasan menuju Burinda, Pakistan Timur. Perintahnya jelas segera rebut Pakistan Timur dari tangan tentara Pakistan Barat sebelum bala bantuan armada ke-7 Amerika datang membantu. Pukul mundur semua pasukan militer Jenderal Yahya Khan keluar dari wilayah Dhaka, Bangladesh. Di tengah perjalanan, rombongan pasukan Bali dicegat kelompok Mukti Bahini. Pemimpin Mukti Bahini mengatakan jalur di sini banyak terdapat ranjau. Untuk itu, ia dan anggotanya akan membantu pasukan Bali melintasi jalur berbahaya tersebut dan bersama-sama berperang melawan tentara Pakistan. Singkat ceritanya guys, di ruang tahanan Mayor Ram akan dieksekusi mati. Namun beruntung sniper dari Mukti Bahini datang membantu menyelamatkan nyawanya. Di saat yang bersamaan juga pasukan Bali sudah tiba di pangkalan militer Pakistan di Burinda, Pakistan Timur. Bersama kelompok Mukti Bahini, perang terbuka antara India dan Pakistan pun dimulai.
Tak butuh waktu lama, akhirnya pasukan militer India berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Semua tentara Pakistan yang masih hidup ditangkap dan semua tawanan yang ada di sana dibebaskan. Bali pun berhasil bertemu kembali dengan kakaknya Mayor Ram. Ia pun terlihat sangat bahagia bisa menyelamatkan saudara kandungnya. Ibu mereka yang terima laporan itu pun menangis bahagia. Begitu juga dengan Radha di kantornya, ia terima kabar baik tentang kedua saudaranya itu. Kemenangan pertempuran hari itu langsung mengubah peta Pakistan. Pakistan Timur kini resmi berganti nama menjadi Bangladesh. Diberitakan pasukan pemerintahan di Pakistan Timur menyerah kepada India sekaligus mengakhiri 13 hari pertempuran sengit di front tersebut. Akhir itu terjadi dengan cepat di sebuah trek balap di Dhaka. Jenderal Niazi menyerahkan tentara Pakistan di timur kepada Jenderal India Singh Arora. Kemenangan itu pun disambut penuh antusias dan bahagia oleh masyarakat di jalan-jalan Dhaka. Di New Delhi, parlemen bersorak-sorai mendengar Perdana Menteri India Gandhi memproklamasikan Pakistan Timur sebagai negara bebas. Ia menyebutnya Bangladesh negara Bengal. Oke guys, demikianlah rekap alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung selalu channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like, lalu tinggalkan komentarnya jika video ini menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video-video alur cerita film berikutnya. Thanks for watching and goodbye.